Baik, salam sehat Ibu-Ibu bidan sekalian. Di tengah kesibukannya dan schedule hari ini saya diminta menyampaikan kembali untuk topik minggu keempat. Ya, minggu keempat itu terkait dengan perencanaan organisasi dan juga nanti ada dokumen. Namun itu kita selesaikan secara interaktif. Sebelumnya saya sampaikan dulu topik yang ketiga yang kemarin kita tidak tatap muka. Ini zoom hanya 40 menit. Saya usahakan selesai dalam waktu 40 menit. Nah, ini pertemuan kita yang ketiga kemarin tentang peran dan strategi pemimpin dan organisasi. Baik, eh, teman-teman sejawat sekalian, sekali lagi teman-teman kita semua adalah leader. Ya, kita adalah leader yang mana sekalipun kita selaku bidan di PMB, kita pasti punya anggota. Ya, kita punya anggota karena yang memiliki PMB-nya tentunya kita. Atau kalau kita sebagai pekerja atau karyawan, sama juga kita ada dalam sebuah organisasi. Terlebih di dalam sebuah organisasi itu kita diberikan amanah untuk memimpin satu unit, misal sebagai kepala ruangan atau sebagai bidan koordinator di puskesmas atau sebagai bidan penanggung jawab apa PPI, pencegahan penanganan pencegahan infeksi, ya, atau penanggung jawab dalam pengelolaan imunisasi gitu ya. Itu eh, tim itu individu-individu yang berada dalam sebuah teamwork itu bisa disebut sebagai organisasi kecil gitu ya. Organisasi kecil bukan berarti organisasi dalam organisasi bukan. Tetapi dalam organisasi yang besar itu diturunkan ke dalam tim-tim atau tim pokja, ya kelompok kerja itu sudah tentu pastinya ada eh, perangkat di organisasi, ada ketua pokjanya ya, lalu ada wakil atau sekretaris, merangkap sekretaris biasanya juga merangkap anggota. Minimal dia terdiri dari tiga, biasanya ya tim pokja, kelompok kerja gitu. Apakah di puskesmas ataukah itu di PMB, itu ada tim pokjanya. Baik. Nah, apa peran dan strategi pemimpin dalam organisasi? Ya, peran itu adalah penggerak, ya. Artinya seorang pemimpin itu dia seorang adalah penggerak utama yang mengarahkan organisasi menuju tujuan. Apa sih tujuan dari sebuah organisasi? Ya, yang sudah ditetapkan, maka butuh seorang pemimpin, butuh seorang leader, butuh sebuah ketua, butuh bukan sebuah, seorang ketua, atau butuh seorang kepala yang mengarahkan organisasi itu melaksanakan semua bentuk kegiatan untuk mencapai tujuan. Jadi kalau pekerjaan SDM di tim Pokjanya, ya saya ilustrasikan kelompok yang paling kecil ya, tim Pokjanya. Tujuannya misalnya dari pimpinan tertinggi ya, atau eh, direkturnya ya ada tim Pokja misalnya pengembangan SDM ya pengembangan SDM bahwa di tahun 5 tahun selama kepemimpinannya atau selama menjabat sebagai ketua SDM ini sudah harus berkembang sampai kepada eh, apa pengembangan diri misalnya sampai kepada pelatihan yang diikuti, yang mendukung kepada keberhasilan organisasi, atau SDM-nya diberikan amanah untuk mencapai kerjasama dengan mitra industri atau kerjasama dengan apa
menjaring konsumen misalnya ya, itu satu tim atau satu individu di dalam tim atau satu tim Pokja lah, satu tim Pokja ini harus menghasilkan 1.000 dalam waktu 1 tahun, misal. Ya, berarti si ketua dan timnya ini sudah harus membagi kalau 1 bulan itu ada 12 bulan, 1 bulan itu ya minimal dia menghasilkan berapa konsumen, 100 ya, kalau 100 konsumen. Jangan sampai di bawah ya. Kalau 100 kali 12 mungkin eh, berapa tuh? 1.200 lebih gitu ya. Melebihi dari target itu tidak menyalahi, jangan sampai di bawah. Nah, jadi pekerjaan tim Pokja ini adalah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh organisasi. Gitu. Jadi nggak bisa melenceng. Nggak bisa melenceng, tim Pogjanya kemana, organisasinya di mana, gitu. Ya. Lalu pimpinan itu atau leader harus bisa membentuk budaya kerja. Budaya kerja itu harus bisa saling menguatkan tim. Harus bisa saling menguatkan tim. Gitu ya. Seperti apa menguatkan tim? Jadi leader itu harus mengenali timnya. Gitu. Harus mengenali timnya dan bisa menciptakan energi bagi timnya. Karena kalau tim kerja itu tidak berenergi, tidak ada hasil. Capek sendiri. Gitu. Padahal eh, kita tuh bekerja teamwork, nggak bisa kerja sendiri. Oke, membentuk budaya kerja dan mempengaruhi kinerja secara keseluruhan. Nah, itu. Jadi kita selaku leader itu menjadi pembaharu, mempengaruhi, ya mempengaruhi. Yang malas bisa menjadi rajin. Yang malas yang sebelumnya dia tidak menghasilkan satu em, konsumen satupun, ya harus bisa dipengaruhi oleh leader, dia bersemangat untuk menghasilkan konsumen kalau itu di bidang pemasaran jasa atau barang gitu ya. Nah, itu peran seorang pemimpin. Oke, kita bahas lebih dalam lagi peran pemimpin dalam organisasi itu. Yang pertama menetapkan tujuan dan visi. Sebenarnya visi itu adalah mimpi besarnya ya, goalsnya secara besar, secara utuh ya. Tapi kalau kalau tujuan itu bisa dari satu kegiatan ada satu tujuan atau maksudnya satu tujuan dengan rincian 3 atau sampai dengan 5 kegiatan. Tapi kalau satu visi itu bisa terdiri satu atau lebih dari tujuan, gitu ya. Baik, bahwa pemimpin strategis itu harus bisa merumuskan visi yang jelas dan inspiratif. Visi yang jelas dan inspiratif. Artinya jelas itu apa ya? Jelas itu adalah di mana si pimpinan atau si leader itu ya dia menginspirasi, apa visi visi yang dirumuskan itu menginspirasi jelas, jelas bisa diukur ya, diukurnya berapa tahun gitu ya. Lalu inspiratif, kalau kita membaca sebuah visi itu tuh langsung memberikan semangat gitu ya, serta mengkomunikasikan arah strategis yang diperlukan untuk menghadapi perubahan lingkungan bisnis gitu. Bahwa kita berada dalam dunia sekuler ini kan semuanya ini apa per apa ya, saya bilang sebentar dulu. Dalam dunia sekuler ini kan kita ada dalam kompetisi ya, dalam perjuangan, lalu dalam kompetisi persaingan ya, lalu di samping kita itu ada kompetitor gitu ya, di belakang kita ada kompetitor, kita membangun bisnis PMB.
di gang sebelah eh, kita itu ada kompetitor juga, atau bahkan dalam satu gang itu ada juga kompetitor gitu. Jadi kita harus tahu nih, kita harus bisa membuat arah strategis kemana kita bawa bisnis ya, dan tim kita pun harus sejalan. Nah, jadi yang sering saya perhatikan itu bahwa kalau bidan membangun sebuah PMB ya, atau kita membuat usaha dalam bentuk praktik mandiri bidan ya, tidak sedikit yang menjadikan staf itu tuh hanya sebagai pesuruh gitu. Anda kan sudah digaji, maka Anda harus melakukan shift pagi, shift siang, shift sore, dan lain sebagainya. Tidak dilibatkan dalam menyusun menyusun ataupun memikirkan terkait dengan organisasi yang kita bangun. Jadi alangkah lebih baik kalau seluruh SDM yang ada di dalam sebuah organisasi, tim kerja tadi, ya, itu mereka terlibat berpikir, ya. Ada kita diberikan target 1.000 dalam 1 tahun konsumen, misal, ya. Kemudian tim kerja kita tuh ada 3 atau mungkin sampai 5 orang. Kelima orang ini harus berkontribusi memberikan ide dari saya untuk mendapatkan konsumen dengan cara begini, ide dari saya, ide dari saya. Dan jadi dari kelima atau dari ketiga, tergantung jumlah tim dalam satu kerja itu. 3 tim ini ya, 3 individu, 3 kepala ini dikumpulkan bersama-sama lalu diramu. Oke, kita putuskan bahwa strategi yang akan kita bangun atau strategi yang akan kita lakukan itu adalah 1, 2, 3 step by step. Begitu. Ya. Jadi nggak satu merasa ya udah dengan cara saya, yang satu dengan cara saya, yang satu dengan cara saya. Itu namanya berkompetisi di dalam satu tim. Ya, itu sudah apa saling itulah menyebabkan nanti saling menjatuhkan gitu, saling sikut menyikut, saling senggol gitu ya. Jadi tidak sedikit kita lihat saat ini dalam satu tim itu saling saling sikut. Kenapa itu tadi? Karena di diciptakan kompetisi di dalam tim, akhirnya saling sikut ya. Sering kita lihat apa namanya, ada mata-mata lah tanda kutip ya, ada yang mengikuti tim kita yang satu apa yang dilakukannya, terus kita mencontoh karena kebetulan tim kita ini banyak yang mendatangkan gitu, kita contoh atau dilakukan apa namanya di balik layar gitu, ada tindakan yang negatif di balik layar akhirnya menurun jumlahnya dan berpindah. Nah, itu yang terjadi dalam dunia sekuler ya, dalam dunia kompetisi gitu. Jadi bersaing tidak sehat. Nah, jadi tapi kalau tujuan tadi ditetapkan bersama ya, sesuai dengan seluruh tim yang ada di dalam tim kerja itu, maka ya, itu adalah salah satu membangun tanggung jawab bersama. Oke, komitmen pada tujuan bersama. Itu tadi. Jadi jangan sampai kita selaku leader itu karena kita jadi manajernya misalnya ya, manajer atau sebagai ketua tim pokja di kelompok itu, ya udah kita memberitahukan kepada tim yang ada di kepala kita saja. Padahal dari anggota itu mungkin di kepalanya ada yang lebih lebih jitu gitu ya. Itu perlunya kita bersama-sama dengan tim. Lalu membangun tim yang kuat. Harus bisa memberdayakan dan memotivasi anggota tim dengan membagikan tugas dan tanggung jawab. Gitu lagi, sekali lagi, bukan kita menjadikan tim itu adalah pesuruh kita ataupun anak buah gitu ya, tetapi bersama-sama dengan tim kita merumuskan tujuan bersama lalu membagi tanggung jawab. Oke, kita sudah putuskan bahwa cara kita atau strategi kita untuk menjaring konsumen adalah 1, 2, 3, 4, 5. Tanggung jawabnya si A di lokasi ini, tanggung jawabnya si B di lokasi ini, tanggung jawab si C di lokasi lain. Gitu. Dengan melakukan strategi yang sama. Karena kan dibangun bersama strateginya, tujuannya juga dibangun bersama. Tinggal dibagi-bagi, dipetakan, ya,
tim satu atau individu yang satu dari area titik utara sampai ke area titik selatan. Kalau yang ini, nah seperti itu kurang lebih. Mereka harus membangun kerja sama tim yang saling, nah harus saling melengkapi. Itu tadi saya bilang. Kalau sudah sampai terjadi kompetisi dalam satu tim Pokja itu, udah sikut menyikut, udah saling memakan, udah saling menghancurkan teman. Itu yang banyak kita lihat sekarang. Oke, nah, jadi supaya apa namanya organisasi kita bertahan kuat, ya maka tim itu harus bertanggung jawab terhadap kelompok kerjanya dan untuk apa bertanggung jawab juga untuk organisasi secara besarnya gitu karena dia melakukan tujuan yang ditetapkan bersama-sama ya bertanggung jawab untuk mencapai tujuan yang ditetapkan juga bersama-sama jadi bukan dianggap sebagai apa gitu ya hanya sebagai penerima perintah enggak ya lalu em, saling melengkapi ya mencapai kinerja optimal. Kemudian yang ketiga, memotivasi dan memberdayakan anggota. Pemimpin atau leader itu harus bisa memotivasi. Seperti apapun itu anggotanya, seperti apapun karakter anggota timnya. Ya, jangan sampai kita sebagai leader anggota nih misalnya ya baru pemilihan ketua Pokja lah misalnya, baru pemilihan ketua tim. Oke, lalu ketua tim ini sudah menggunakan kita pernah bahas menggunakan kekuasaan gitu. Wah, ini tinggal membabi buta para anggota timnya untuk bekerja. Itu nggak akan bertahan lama karena lelah. Kita yang selalu diperintah, lalu selalu apa kadang dievaluasi pun tidak, tetapi selalu menuntut hasil, hasil, hasil dan hasil, itu anggota timnya akan lelah. Ya, anggota timnya akan lelah, maka kinerjanya akan menurun. Tapi beda halnya kalau misalnya tim anggota tadi itu dilibatkan merumuskan tujuan, merumuskan strategi, lalu menyusun target bahwa 1 bulan itu 100, ya. Dari anggota tim satu dia ada 30, anggota tim 2 30, anggota tim 3 30, dan kita sebagai leader itu merumuskan bagaimana 100 itu dicapai oleh kita bertiga dalam satu tim itu. Gitu. Tapi bagaimana kalau tim yang satu misalnya eh dia hanya dapat 15 padahal sudah mendekati deadline 1 bulan gitu. Nah, itu dievaluasi, di dicek ada apa dengan tim yang hanya mendapatkan 15 ini. Sementara yang satu itu sudah mendapatkan 55 misalnya, sudah lebih dari target dia. Nah, itu dievaluasi kemungkinan apakah bahwa apa yang menyukai konsumen atau pengguna barang atau alat di lokasi si tim 2 itu lebih banyak dibandingkan dengan tim di lokasi tim 3 gitu ya. Atau mungkin komunikasi yang belum bisa dilakukan oleh si anggota tim 3. Nah, ini akan harus dievaluasi. Kalau keterbatasannya dalam komunikasi, kita sebagai leader lakukan dong ya, bagaimana teknik berkomunikasi ya, berikan dia contoh-contoh untuk berkomunikasi aktif, untuk tidak merasa minder, untuk tidak merasa apa rendah diri saat memperkenalkan produk, misalnya demikian. Ya, lalu itu motivasi, berikan dorongan. Jadi dia nggak merasa, jadi dia tetap merasa dicintai gitu loh. Jadi tetap merasa bahwa dia dibutuhkan di organisasi itu, di tim itu. Ya, niscaya kalau dengan cara seperti itu leader yang apa namanya, leader yang di apa gitu ya, apa namanya, menjadi panutan, menjadi role model gitu. Ya, jadi semangat tim kerja itu terlihat dengan bagaimana leadernya atau pemimpinnya memberikan motivasi dorongan. Berikan pengakuan, ya, berikan pengakuan. eh, Mbak misalnya kita merekrut seorang bidan yang baru lulus ya lalu dalam 1 bulan itu ada pengakuan dari
konsumen kita, dari klien kita. Oh, bidannya bagus gitu. Nah, kita sampaikan, kamu diakui oleh pasien ini bagus. Bisa ditingkatkan ya kompetensinya ya. Coba apa kamu yang masih masih ragu, kamu masih yang masih tremor melakukannya. Kita kaji, kita evaluasi. Dan sebaliknya, kalau bidan yang kita rekrut tadi ada pengaduan dari pasien, oh bidannya ini sering ngantuk saat mengobservasi persalinan gitu. Kita evaluasi juga, mengapa dia sering ngantuk? Kita evaluasi, apa masalahnya? Apakah dia sibuk dengan sampingannya? Mungkin dia punya pekerjaan sampingan juga sehingga nggak sempat tidur, waktu tidurnya terbatas misalnya, atau dia punya penyakit gitu. Ya, tapi kalau kita, oh pasien saya menurun nih sejak kamu ada, gitu misalnya. Pasien saya menurun sejak kamu ada, padahal saya menggaji kamu tuh bukan bukan sedikit, misalnya gitu ya. Nah, itu akan mematikan citra, padahal sesama profesi, kurang lebih itu. Oke, kemudian berikan pengakuan prestasi, ya. Prestasi, pengakuan atas prestasi, baik itu prestasi yang menurun ataupun prestasinya meningkat, kita tetap memberikan pengakuan. Artinya kita memanusiakan manusia itu. Ingat bahwa kita nggak bisa bekerja sendiri. Dengan adanya mereka, kita pun bisa mengevaluasi kinerja kita sebagai leader. Lalu motivasi dan berikan contoh. Tadi ya sudah. Keempat, mengelola perubahan. Kalau ada perubahan-perubahan atau regulasi ya yang terjadi di organisasi itu, maka leader itu harus bisa menyampaikan perubahan dengan eh, apa ya? Dengan komunikatif ya, bagaimana si tim kita itu bisa menerima perubahan itu dan bisa melaksanakan perubahan itu sesuai dengan yang dimau oleh direktur tertinggi, oleh pimpinan tertinggi, gitu ya. Karena tujuan perubahan itu tentunya untuk mempercepat ya, untuk mempercepat organisasi ya, apa namanya, mendapatkan satu apresiasi mungkin dari kayak sekarang kan ada akreditasi ISO ya yang harus dilakukan atau yang dilalui oleh banyak organisasi. Next, mereka memimpin motivasi karyawan untuk menerima perubahan, ya, serta mengelola resistensi yang mungkin timbul. Jelas, karena kalau ada perubahan itu cenderung yang terjadi itu adalah penolakan terlebih dahulu yang kita terima. Nah, kalau penolakan ada, ya kalau tidak menyulut emosi. Kalau udah menyulut emosi, maka bisa apa namanya menggiring terjadinya demonstrasi, demo gitu atas sebuah perubahan. Itu kita cegah jangan terjadi di sebuah organisasi. Oleh karena itu kita sebagai leader ya menjunjung tinggi organisasi kita, maka kita harus bisa mengelola resistensi yang mungkin timbul. Oke, jadi untuk menyampaikan sebuah perubahan, misalnya perubahan gaji, wah kunjungan pasien kita di bulan ini menurun sehingga terjadi penurunan gaji. Misal ya penerima seleri bulanan. Ya tentu ini akan menyulut sebuah resistensi dari karyawan gitu ya. Nah, oleh karena itu tadi, bagaimana komitmen di awal bersama dengan tim, tujuan, strategi yang mau dicapai, ya. Kalau misalnya di awal sudah disampaikan bahwa penerimaan upah kita sesuai dengan yang kita dapat dalam satu tim, ya, maka mereka sudah tidak akan sudah tidak akan membuat sebuah sebuah tindakan yang anarkis gitulah ya. Nah, jadi perubahan itu diharapkan tidak terjadi di akhir pekerjaan gitu. Jadi sebelum melangkah dalam sebuah pekerjaan itu semestinya sudah tersosialisasikan sebuah perubahan. Oke. Kemudian leader atau pemimpin berperan dan harus bisa mengambil keputusan.
Mampu membuat keputusan yang tepat dengan mempertimbangkan masukan dan perspektif dari anggota tim. Ya, sekali lagi, tujuan kita rumuskan bersama, strategi kita rumuskan bersama, hingga pada putusan kita bisa memberikan sumbangsih berpikir. Ya, jadi kita pun bisa mendapatkan atau menerima masukan dari anggota tim tadi. Oh, ini ada apa namanya anggota tim yang sakit, sudah 3 bulan nggak masuk. Kalau di aturan itu 3 bulan tidak masuk, sakit, maka sudah dikeluarkan. Ya, dengan alasan apapun sudah dikeluarkan. Itu di aturan tertulis. Tapi ini diminta. Coba siapa yang lebih mengenal anggota tim yang tidak masuk tadi? Kemungkinan besar ada anggota tim yang mengenalnya. Ya, yang menyampaikan bahwa yang bersangkutan itu sakit dan dia belum pernah berobat. Karena apa? Tidak ada dana untuk berobat misalnya. Ya, itu contoh konkretnya saja. Jadi, sekalipun itu sudah ada secara tertulis, ya, aturan, tetapi em, perlu dipertimbangkan putusan dengan mendengarkan pendapat orang lain, pendapat tim lain. Mampu menganalisis. Kemampuan analisis yang baik diperlukan mengintegrasikan berbagai informasi dalam mengambil keputusan. Jelas ya? Jadi tidak hanya mendengarkan satu sumber tadi, tidak hanya menyimpan atau apa memutuskan sebelah pihak gitu ya, tapi kita memerlukan informasi-informasi lalu kita analisis selaku leader baru muncul sebuah keputusan. Oh, kalau begitu lama dong Bu nanti mengambil keputusan. Ya nggak juga lama ya, tapi yang jelas bahwa kita butuh informasi yang lengkap, yang konkret, yang kompleks ya, yang cukup untuk membuat sebuah keputusan sekalipun contoh seperti tadi sudah ada tertulis di peraturan dalam organisasi. Keenam, mengendalikan konflik. Jadi pemimpin itu jangan justru menciptakan konflik, ya. Namun konflik pun kadang nggak bisa dihindari dalam sebuah organisasi karena terdiri dari banyak kepala, ya tentu banyak asumsi pendapat, ya mas, kemudian banyak argumen, ya sehingga besar sekali dapat terjadi konflik, banyak kemauan, keinginan besar sekali bisa terjadi konflik. Jadi bukan pemimpin yang ciptakan konflik, tapi konflik itu memang sudah terjadi, sudah ada. Udah hukum alam, konflik itu bisa terjadi dalam sebuah organisasi. Tapi leader atau pemimpin yang bagus itu harus bisa mencegah atau menghindari terjadinya konflik. Ya, sekalipun tidak bisa dihindari, ya, pemimpin harus berperan dalam mengelola konflik baik kecil maupun besar. Jangan membesar-besarkan konflik, gitu ya. Jadi konflik yang besar harus bisa dikecilkan, konflik yang kecil harus bisa dihilangkan, diredam. Ya, diredam maksud saya. Kedua-duanya sama-sama harus bisa dihilangkan. Lalu yang ketujuh menjadi teladan. Untuk menjadi teladan, role model ini kan butuh pengakuan dari orang lain. Bukan kita yang mengakui diri kita menjadi role model. Tapi dari tim kerja kita. Ya, maka dari itu ada penilaian atasan ke bawahan. Atau penilaian dari tim yang kita pimpin kepada kita sebagai leader. Oke? Pemimpin yang baik menunjukkan konsistensi dalam sikap dan tindakan, tidak membeda-bedakan individu, tidak bersifat subjektif ya, tapi harus secara objektif. Mereka juga harus memiliki integritas yang tinggi, bukan karena suapan, ya, bukan karena apa namanya kerajinan seseorang untuk memberikan sesuatu kepada leadernya, misal setiap pagi diantarkan sarapan, atau sekali sebulan dimasakkan masakan enak misalnya, ya itu namanya subjektivitas. Hal tersebut tidak diharapkan terjadi dalam organisasi.
Nah, apa strategi seorang pemimpin untuk memimpin sebuah organisasi? Yang pertama harus memiliki atau mampu melakukan komunikasi efektif. Harus punya keterampilan komunikasi yang baik, ya. Bagaimana kita menyampaikan ide kita, bukan dengan marah-marah, bukan dengan maksa-maksa. Ini saya loh pimpinan Anda harus turut dengan saya, Anda harus taat dan nurut perintah saya. Nah, itu adanya di mana ya? Oke, jadi em, pemimpin itu harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik. Ya, memang betul kita itu pemimpin, memang betul kita tuh leader, kita ketua gitu. Tapi sekali lagi, peran kita itu adalah menyampaikan informasi kepada seluruh tim. Ya, maka informasi yang kita sampaikan itu harus bisa masuk dan diterima oleh mereka. Ya, maka tidak jarang kita harus menyederhanakan kata gitu, supaya apa yang kita sampaikan itu nggak mengerti hanya di kita. Kadangkala individu atau si leader pemimpin itu, ya, dia anggap sudah sampai kepada, sudah tersosialisasikan tanggal sekian, jam sekian, tapi nggak dievaluasi. Itu timnya ngerti apa enggak? Gitu loh. Ya, jadi kita harus bisa mengevaluasi apakah tim kerja kita yang mendengarkan sosialisasi dari kita itu udah mengerti apa enggak. Apakah ide yang kita sampaikan atau maksud tujuan itu sudah tersampaikan dengan jelas ke telinga dan juga pemahaman mereka. Jadi bukan hanya sekedar mereka mendengarkan gitu ya. Bukan sekedar tersosialisasikan, tapi